Inilah ogoh-ogoh yang ada di Bali Utara, tepatnya tuh di Desa Sangsit, di mana ogoh-ogoh ini itu akan dijalankan 1 minggu lagi, dan semua ogoh-ogoh yang ku review ada yang masuk akal dan ada di luar nalar. Nah, di belakang saya ini ada ogoh-ogoh yang udah dibungkus dengan plastik, kayaknya sih kedinginan. Ini sepertinya pocong ya. Ya bener banget, ini adalah pocong. Setelah aku perhatikan lebih dalam lagi, ternyata pocong satu ini itu membawa yang namanya anak. Aku nggak tahu itu anak siapa, dan juga pocongnya ini ada rambutnya loh. Ini apa, hitam bawa tas pocongnya? Enggak. Rambutnya. Oh, rambutnya. Oh, pocong juga ada rambutnya. Nggak tahu. Dibikin aja. Oh, dibikin aja. Oke, baru tahu saya pocong itu ada rambut. Ini ogoh-ogoh pertama yang saya review ya. Jadi pocong ada rambutnya. Keren banget. Berarti ini ogoh-ogohnya apa namanya? Kakek-kakek pendekar. Pendekar kok kurus ini? Ya, orang bekerja aja dia terus. Terus kenapa itu kepalanya kok ke bawah? Dia jatuh duitnya apa gimana? Bawa tongkat dia. Oh, bawa tongkat. Oh, nanti tongkatnya dari pasar. Oh, jadi begitu. Terus ini ide ogoh-ogohnya nih dari mana nih? Konsepnya dari mana? Dari bapak. Maunya sih buatnya dadong-dadong. Oh, dadong-dadong, nggak jadi. Tapi nggak jadi. Katanya bapak buat kakek-kakek pendekar aja. Setelah aku melihatnya secara penuh, jadi ogoh-ogoh ini itu jadinya baru 80% saja, dan untuk sanannya itu udah jadi. Tinggal dipasang aja ogoh-ogohnya dan tinggal diangkat. Untuk lokasi selanjutnya, aku berada di markasnya Gancel, di mana ogoh-ogoh Gancel ini itu ada 2 ogoh-ogoh yang tangan yang satunya itu banyak banget, ada 4, dan ini belum jadi. Dan juga kepalanya kalau saya perhatikan itu akan bergerak-gerak. Soalnya yang saya lihat di sini itu kepalanya sepertinya ada mesin, dan juga punggungnya ada mesin. Itu ada seperti mesin. Kayaknya ini akan berputar-putar. Kalau kita masuk dari samping ya kelihatan seperti ini. Entah ini akan nyambung atau tidak, aku juga nggak tahu. Nanti kita lihat 2 hari atau 1 hari sebelum ogoh-ogoh ini akan diarak ya. Sekarang saya berada di Banjar Tegal ya. Ini tepatnya lokasinya di Sekolah Dasar Negeri 7 Sangsit. Yang saya perhatikan di sini, ini ogoh-ogohnya kulitnya berwarna hitam dan ada juga warna emasnya, dan kepalanya belum jadi, mungkin dibuat di tempat yang lain ya. Dan ini kayaknya sih udah hampir jadi. Di sini nggak ada orang. Maunya minta izin terlebih dahulu tapi nggak ada orang. Nah, kalau saya boleh tahu ini konsepnya apa nih, Bu? Ogoh-ogohnya Konsepnya Baruna Muti. Berarti yang ini besar ini apa nih? Yang itu kendaraannya Dewa Baruna kan Gajah Mina. Oh, barunanya yang ini. Iya. Oh, kalau yang ini? Ini dewinya nanti. Ini dewinya. Paling bawah, ya. Nanti ini yang di bawah, yang barunanya paling atas naik nanti. Oh, belinya juga nerima pesanan. Ya. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata beli yang satu ini itu juga menerima yang namanya pesanan ogoh-ogoh. Jadi buat kalian pengen banget nih punya ogoh-ogoh tapi nggak bisa buat, bisa hubungi beli yang satu ini. Itu rumahnya ada di Desa Sangsit, Banjarbiji. Untuk kontaknya ada di sini. Hubungi aja belinya lewat Facebook. Waktu ini ada yang ngancurin ogoh-ogohnya ya? Anjing ya? Siapa anjingnya tuh? Nggak tahu ya. Jadi ini sempat kejadian dan diupload di TikTok ya. Jadi yang ngancurin ogoh-ogohnya itu bukan manusia tapi anjing, guys. Penasaran kan kayak gimana ogoh-ogohnya? Oke, jadi sketsanya seperti ini, dan ini baju ogoh-ogohnya ya. Kalau dilihat ini ogoh-ogohnya besar banget. Ini perkiraan baru 60%, dan ini ogoh-ogohnya itu membawa senjata yang namanya gada. Dan untuk masalah kakinya yang digigit oleh anjing sudah diperbaiki dengan cepat. Dan ini adalah ogoh-ogoh dari peti lama. Jadi ogoh-ogoh ini adalah seorang raja yang duduk di atas kursi. Dan salah satu bahan yang saya lihat di sini adalah koran, di mana mereka ini memanfaatkan koran bekas untuk pembuatan ogoh-ogoh. Wah, kreatif banget nih. Tepat banget di belakang saya ini adalah ogoh-ogoh Turan Tukat ya. Jadi mereka itu sedang mengarapnya. Apa nama ogoh-ogohnya, Bli? Ketut. Untuk ogoh-ogoh yang kita lihat ini itu adalah ogoh-ogoh berbentuk anoman, di mana anoman ini itu kepalanya akan bergerak-gerak. Soalnya di atas kepalanya itu ada yang namanya mesin, dan juga ekornya lumayan panjang banget. Jadi ini ogoh-ogoh apa nih, Bli? Konsepnya, temanya atau namanya lah apa? Hah? Jadi inilah desainnya ya. Desainnya seperti ini dan ogoh-ogohnya seperti ini ya. Wah, ini kepalanya nih kayaknya serem banget ini. Jadi ogoh-ogoh yang satu ini menurut informasi yang saya dapat itu kepalanya dibuat di Denpasar dan badan tangan kakinya dibuat di Buleleng. Jadi ini ogoh-ogohnya apa namanya?
Banaspati Raja. Banaspati Raja. Berarti ini udah jadi, tinggal diangkat aja. Ya. Cerita dari pembuat si ogoh-ogohnya, ogoh-ogoh yang satu ini sempat mengalami yang namanya patah tulang akibat cuaca ekstrim yang ada di Bali. Dan pada akhirnya ogoh-ogoh yang satu ini bisa bangkit lagi dan bisa berdiri dengan tegak. Dan ini sudah 99% jadi. Ini bahan dari ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Cuma tangan sama kaki aja pakai jaring apa? Termasuk orang-orangnya ramah lingkungan nih. Dan yang sedang lagi ngarap itu ada 2 orang yang saya lihat di sini ya. Kalau versi Balinya namanya Nile Wanare, artinya saya berkata yang sangat tua, yang segan dalam kisah Ramayana itu membela kebenaran. Jadi kalau diversikan modern King Kong. Jadi King Kong memiliki tenaga yang besar, tetapi memiliki jiwa yang sangat positif membela kebenaran. Ogoh-ogohnya tentang olog-olog-pung. Olog-olog-pung. Ya. Olog-olog-pung. Dan di belakang saya ini banyak banget arek-areknya ya. Wih, dulu. Di sini dia itu menggunakan yang namanya cincin, batu akik sepertinya. Ini di lanting, pulaki, Oh. tonjok batu, Oh. batur, Oh. besaki, Oh. tanah lot, Oh. lempuyang, Lempuyang. gulawa. Tidak satu ogoh-ogoh aja yang mereka punya, tapi mereka juga punya ogoh-ogoh kecil. Jadi ogoh-ogoh kecil ini adalah seseorang yang sedang mau ngeleak. Jadi beginilah penampakan dari ogoh-ogoh yang sedang ngeleak. Jadi kalau saya lihat di sini nenek-nenek ya, apa namanya tadi beli? Yang rimit. Ogoh-ogoh yang satu ini itu letaknya agak sedikit ke dalam. Jadi saya sedikit diarahkan oleh bocil-bocil yang ada di sekeliling saya. Jadi ogoh-ogoh ini adalah seorang nenek-nenek yang udah tua banget dan cuma kelihatan giginya satu saja. Dan ini sudah jadi, tinggal diangkat saja. Tepat banget di belakang saya ini ada ogoh-ogoh ya. Sepertinya sih cewek duduk di kloset dan ini punyanya Jekes dari Banjar Peken. Bener nggak? Ya. Untuk ogoh-ogoh dari Jekes ini itu selalu unik banget setiap tahunnya. Nah untuk yang ini itu sepertinya cewek sedang duduk di toilet dan wajahnya itu celuluk katanya sih, dan menggunakan sandal yang berwarna merah. Dan ini adalah desain dari ogoh-ogoh Gasek. Dan beginilah hasilnya di belakang saya ini ya. Jadi ini perkiraan ya baru 50%, belum dicat dan lain sebagainya, lagi 8 hari loh. Ogoh-ogoh selanjutnya itu ada dari Banjar Peken. Nah kalau saya lihat ini sepertinya sih Sunggokong, dan mereka langsung mengambil kepalanya ketika saya tiba di tempat. Oke, di belakang saya ini ada ogoh-ogoh sepertinya sih Kerasakti ya. Kerasakti kan? Bukan? Benar kan? Baru berapa persen? 5%. Kok baru 5%? Belum kon 50%. Berarti ini konsepnya Kerasakti ya? Kerasakti. Kerasakti. Berarti terinspirasi dari film Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Oh, Sun. Oke. Tolong ceritakan ini ogoh-ogoh apa yang mau dibuat? Ogoh-ogoh mereh. Ogoh-ogoh mereh. Ya. Apa nama ogoh-ogohnya? Oh, gamang. Nama gamang. Ini yang kecil buat ogoh-ogohnya pakai udang ya, pakai udang ya. Ya. Tapi ini nggak ada anunya. Ini cewek apa cowok sebenarnya nih? Cewek. Cewek. Oke, siap. Cewek deh, Om. Cewek ya, ini cewek ya. Oh, cowok. Oke, kayaknya itu saja untuk video kali ini ya. Jadi ini ogoh-ogoh yang terakhir yang aku lihat di jalan raya. Selanjutnya kita akan lihat di pas pengerupukan aja. Oke, itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya aku berada di sini. Di like dan subscribe, oi. Mas pasang.